Kita sekarang membahas tentang strategi kampanye yang menjadi pembicaraan internasional, yaitu kampanye Capres dan Cawapres Indonesia yang sukses meraih karena menggunakan TikTok. Dalam kampanye pasangan 02, Prabowo dicitrakan sebagai kakek lucu yang gemesin, cuddly grandfather, penyayang kucing. Semua dijogetin aja. Dan hal ini ternyata berhasil menarik simpati Gen Z yang semua kampanyenya menjadi soft menggunakan platform TikTok. Efeknya pasangan 02 dalam perhitungan KPU sejauh ini nilainya tertinggi. Kok bisa begitu? Banyak analis yang tidak terima analisa ini bahwa kemenangan pasangan 02 adalah menggarap komunitas Gen Z dengan benar. Gen Z adalah generasi asik, generasi seru, simple, sangat melek gadget, terutama TikTok. Nggak masuk di Nurul dan di luar Fikri. Kok bisa kakek-kakek gemoy, gemesin, menang election? Keberhasilan membangun pencitraan Pak Prabowo melalui TikTok menarget Gen Z itu strategi luar biasa yang tidak terjangkau oleh lawan politiknya yang 01 yang memilih pencitraannya pintar dan 03 yang pencitraannya diarahkan merakyat, namun tidak menggarap generasi TikTok dengan baik dengan tokoh lucu, joget-joget dengan gaya yang unik kayak orang lagi mau silat, gemesin. Pertanyaan berikutnya, apakah strategi Prabowo akan digunakan oleh pemimpin negara lain menggunakan TikTok menarget generasi muda? Dunia saat ini memang lagi ada mega election di seluruh dunia. Ada 63 negara yang menjalankan pemilihan raya di dunia di tahun 2024 ini. Ada 3 miliar manusia akan menentukan siapa pemimpinnya. Dan tidak ada senjata yang paling powerful saat ini untuk menarget generasi muda selain TikTok. Suka atau tidak suka, para pemimpin politik dunia saat ini akhirnya menggunakan TikTok juga sebagai sarana menyapa generasi muda Gen Z. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita bahas sekarang. Apakah benar TikTok menjadi senjata politik yang ampuh untuk mempengaruhi dunia politik dan menarget anak muda? Kemudian mengapa banyak politisi dunia yang menggunakan TikTok sekarang ini? Pertanyaan terakhir, apakah TikTok adalah new election battleground, medan perang pemilu terbaru di dunia ini? Kita membahasnya lebih lengkap lagi. Apakah sahabat pernah mendengar nama fentanyl? Fentanyl adalah obat yang 50 kali lebih dahsyat dari heroin, 100 kali lebih dahsyat dari morfin, dan fentanyl sangat membuat orang kecanduan parah. TikTok disebut sebagai digital fentanyl sosial media. TikTok adalah aplikasi media yang didirikan tahun 2016 oleh sebuah perusahaan Tiongkok, ByteDance, dan di tahun 2021 pengguna TikTok lebih dari 1 miliar manusia per bulannya. 1 billion monthly user, sebuah pencapaian hanya dalam 5 tahun di mana Facebook memerlukan waktu 1 dekade, 10 tahun untuk mencapainya. Apa yang membuat TikTok cepat tumbuh? Karena algoritmanya TikTok membuat orang kecanduan. Apa buktinya? TikTok membuat orang kecanduan, terutama anak muda. Kita bandingkan, Facebook dipakai screen time-nya 49 menit dalam sehari rata-rata di seluruh dunia. Instagram dipakai 51 menit dalam sehari rata-rata di seluruh dunia. Dan TikTok digunakan 95 menit dalam seharinya. Hampir 2 kali lipat dari aplikasi terbanyak yaitu Instagram dan Facebook. Di Amerika pengguna TikTok 170 juta orang, di mana 70%-nya adalah milenial dan Gen Z, yang angka 170 juta tadi adalah separuh penduduk Amerika. Di mana awalnya Amerika mencoba melarang TikTok. Namun sekarang Biden, Presiden Amerika, coba bersaing dalam election di November 2024, malah menggunakan TikTok dan membuka akun TikTok dan mulai berjoget demi mendapatkan suara anak muda. Padahal TikTok sejak tahun 2022 akan dilarang di Amerika. Di tahun 2023, CEO TikTok di roasting di Kongres. Namun, anak muda Amerika sangat tergila-gila dengan TikTok. Akhirnya, Biden menyerah. Malah berbalik menggunakan tepat ketika acara Super Bowl NFL-nya di Amerika. Biden mengatakan dia di TikTok sambil mengajukan pertanyaan Kansas City Chiefs yang akan menang Super Bowl atau San Francisco 49er yang akan jadi pemenangnya. Sekarang, dua kakek-kakek, Biden dan Trump, berjoget di TikTok mengikuti kesuksesan cuddling grandfather Prabowo Subianto memperebutkan Who Run the World di November 2024. Peace.